Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen bersama rekan saya Willy Aditya. Yang pertama ada pembahasan pertama yaitu latar belakang, analisis laporan arus kas dan akuntansi manajemen PT YYY. Laporan arus kas adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Analisis arus kas membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait operasional, investasi, dan pendanaan. Dalam konteks PT YYY, data anggaran operasional dan anggaran kas untuk tahun 2025 mencerminkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan target penjualan per outlet setiap bulan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi arus kas perusahaan serta implikasinya terhadap keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada analisis kas PT YYY. Yang pertama ada sumber utama arus kas. Dari data yang tersedia, sumber utama arus kas PT YYY berasal dari penerimaan penjualan di berbagai outlet. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama fluktuasi penjualan. Terdapat variasi target penjualan dari bulan ke bulan yang mempengaruhi jumlah kas masuk. Yang kedua, penurunan dan peningkatan periodik. Beberapa bulan menunjukkan penurunan penjualan yang dapat berdampak pada likuiditas. Yang terakhir ada total penjualan tahunan. Akumulasi penjualan untuk tahun 2025 sebesar 31.548.000 menunjukkan total potensi kas masuk sebelum pengurangan biaya dan pengeluaran lainnya. Yang kedua ada perkiraan arus kas operasional. Arus kas operasional dihitung berdasarkan penerimaan dari penjualan dan pengeluaran operasional seperti pembelian bahan baku, biaya gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya seperti sewa, listrik, pajak, dan lain-lainnya. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, perusahaan dapat menghadapi defisit kas, sehingga diperlukan strategi mitigasi seperti efisiensi biaya atau tambahan pendanaan. Yang tiga ada arus kas investasi dan pendanaannya. Investasi jika PT YYY memiliki rencana investasi dalam bentuk pembelian, aset tetap atau ekspansi usaha, arus kas investasi perlu diperhitungkan. Ada pendanaan jika terjadi kekurangan kas, perusahaan dapat mencari sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman bank atau penerbitan saham. Ada teori akuntansi manajemen terkait anggaran PT YYY. Pertama, pentingnya manajemen arus kas. Manajemen arus kas bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk membiayai operasionalnya tanpa mengalami kesulitan likuiditas. Beberapa teori yang relevan meliputi konsep matching principle, pemasukan dan pengeluaran harus diseimbangkan untuk menghindari defisit kas. Ada juga konsep working capital management, menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar agar perusahaan tetap liquid. Ada juga economic order quantity, mengelola persediaan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi kas. Yang kedua ada pengaruh arus kas terhadap keputusan manajemen. Yang pertama ada keputusan operasional. Jika arus kas menunjukkan tren positif, perusahaan dapat meningkatkan produksi atau membuka outlet baru. Yang kedua ada keputusan investasi. Dengan surplus kas PT YYY dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha atau ekspansi. Yang terakhir ada keputusan pendanaan. Jika terjadi defisit kas, perusahaan dapat mengambil strategi seperti restrukturisasi utang atau mencari investor baru. Ada pembahasan analisis dua opsi akan dipresentasikan oleh rekan saya, Willy. Analisis dua opsi. Yang pertama ada opsi 1, membeli mesin baru. Data diketahui harga mesin 25 miliar. Pembayaran bulan April 2025 sebesar 25%, Agustus 2025 50%, Desember 2025 25%, gedung pabrik sebesar 15 miliar, pembayaran Januari 2025 sebesar 30%, Desember 2025 50%,
Januari 2026 sebesar 20%. Sewa pabrik 1 miliar per tahun dibayarkan Maret 2025. Tenaga kerja tambahan 30 orang per shift, 3 shift per hari, upah 3.500.000 per orang per bulan, penyusutan mesin 12 tahun tanpa nilai, gedung 20 tahun tanpa nilai. Yang kedua ada opsi 2 kerja sama Maklun. Data diketahui biaya Maklun sebesar Rp500 per unit untuk produksi. Untuk produksi tambahan, material mengacu pada kebutuhan bahan baku dan tidak ada biaya investasi. Hasil simulasi opsi peningkatan kapasitas, opsi pertama membeli mesin baru, total biaya tahunan sebesar Rp7.613.033.000, termasuk penyusutan mesin, gedung, sewa pabrik, dan biaya tenaga kerja tambahan. Yang kedua ada opsi kedua kerja sama Maklun, total biaya sebesar Rp68.963.000.000. Analisis dua opsi. Analisis opsi pertama memiliki biaya tahunan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan opsi kedua. Namun, opsi pertama memerlukan investasi awal yang signifikan, yaitu sebesar 40 miliar untuk mesin dan gedung, dibayarkan bertahap. Opsi kedua lebih fleksibel karena tidak memerlukan investasi besar tetapi biaya operasionalnya lebih tinggi. Berdasarkan analisis, yang lebih menguntungkan adalah opsi pertama karena biaya tahunan jauh lebih rendah daripada opsi kedua, meskipun fleksibel tetapi biaya operasionalnya jauh lebih tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data anggaran operasional dan anggaran kas PT YYY, perusahaan perlu mengelola arus kas dengan cermat untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Dengan pengelolaan arus kas yang baik, PT YYY dapat mengoptimalkan sumber daya dan mencapai target keuangan secara berkelanjutan. Simulasi opsi peningkatan kapasitas memungkinkan perusahaan untuk memutuskan apakah lebih baik berinvestasi dalam kapasitas baru atau bekerja sama dengan pihak luar. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, boleh. Apa tujuan dari arus kas? Saya izin menjawab ya. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang aliran masuk dan keluar kas perusahaan dalam suatu periode sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis terkait operasional, investasi, dan pendanaannya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup, Saya dari saya ingin cukup. Terima bertanya. kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Abi, untuk kelompok 2, mengapa opsi 1, kan di situ ada 2 opsi tadi yang disampaikan oleh Kang Willy. Mengapa opsi 1 lebih disarankan meskipun memerlukan investasi yang mungkin lebih besar? Karena opsi 1 lebih disarankan karena meskipun memerlukan investasi awal yang besar, total biaya tahunan jauh lebih rendah dibandingkan opsi kedua. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, membeli mesin baru dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan efisiensi produksi dibandingkan dengan bergantung pada kerjasama Maklun yang memiliki biaya operasionalnya tinggi. Oh, jadi pertimbangannya di situ. Siap. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya. Apa ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Aku izin bertanya boleh? Boleh. Mengapa sih pemantauan arus kas operasional itu penting bagi PT YYY? Pada pemantauan arus kas operasional penting untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Oh, baik Teh Prilly, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Teh Prilly atau Kang Willy, apa sih yang harus dilakukan perusahaan jika terjadi defisit kas? Baik, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi biaya operasional, mencari pendanaan eksternal, atau meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan piutang. Baik, Teh Prilly, nuhun. Sami-sami. Sudah cukup ya, hanya 4 pertanyaan.